warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi juga para orang tua hebat yang selalu setia mendampingi anak belajar dari rumah. Salam semangat. Bertemu kembali bersama saya, guru kalian di sini, saya Ibu Ana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Ibu Guru, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita pada tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 2. Tetapi sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak, pada pembelajaran 2 kita akan belajar tentang yang pertama, gangguan pada organ pencernaan. Yang kedua, ciri-ciri iklan pada media elektronik. Dan yang ketiga, properti pada tari daerah. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang beberapa penyakit yang dapat menyerang pencernaan manusia. Misalnya, sariawan, sakit gigi, dan penyakit MAH. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa penyakit yang juga dapat menyerang pencernaan manusia selain dari penyakit tersebut di atas, yaitu yang pertama, sembelit atau biasa disebut dengan konstipasi. Kondisi ini adalah ketika kita sulit buang air besar. Penyebabnya karena kurang minum atau kurang makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Pengobatannya bisa meningkatkan konsumsi makanan yang berserat, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Yang berikut, penyakit diare. Penyakit diare ini ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya karena kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau mungkin parasit. Nah, pengobatannya adalah pemberian oralit dan minum obat sesuai dengan resep dokter. Kemudian yang ketiga, ada penyakit usus buntu. Penyakit ini terjadi pembengkakan atau peradangan usus. Diperkirakan terjadi karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena adanya kelenjar getah bening yang membengkak akibat adanya infeksi. Nah, pengobatannya adalah harus melalui operasi pengangkatan usus buntu. Oke, sampai di sini anak-anak bisa paham? Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi tentang ciri-ciri iklan pada media elektronik. Pada pembelajaran 1, kita sudah belajar tentang apa itu iklan media elektronik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri media iklan elektronik. Nah, yang pertama, iklan media elektronik itu disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video. Disampaikan dalam waktu yang singkat, menggunakan bahasa formal atau non-formal, dengan kalimat yang singkat dan padat, menggunakan intonasi yang tepat, dengan bahasa mudah dipahami, serta persuasif. Khusus pada iklan media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan tersebut. Nah, itulah beberapa ciri iklan elektronik. Iklan yang kalian biasa lihat di TV atau di radio dan juga di HP atau di laptop adalah contoh iklan media elektronik yang disampaikan dalam bentuk audio. Nah, ayo, iklan apa yang kalian suka nonton? Iklan di TV terdapat banyak sekali, termasuk iklan tempat wisata dan tarian daerah. Dalam menari, biasanya penari akan menggunakan alat-alat
untuk media pementasan tari. Nah, alat-alat yang digunakan sebagai media pementasan tari tersebut yang disebut dengan properti. Properti digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tari. Berikut ini adalah beberapa nama tari dan asal tari. Yang pertama, ada tari reog dari Ponorogo. Properti yang digunakan adalah kuda lumping. Kemudian yang berikut ada tari jaipong dari Karawang. Properti yang digunakan adalah selendang. Kemudian ada tari serampang 12 dari Serdang, sapu. Properti yang digunakan adalah sapu tangan. Nah, selain contoh tarian tersebut, masih banyak lagi tarian yang menggunakan properti. Sama juga dengan beberapa tarian yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ada yang menggunakan properti pedang, selendang, dan lain sebagainya. Ayo, siapa yang senang menari? Pasti semuanya senang menari, bukan? Nah, jangan lupa belajar menari bersama orang tua kalian di rumah. Karena dengan mempelajari tarian, itu termasuk salah satu sikap mencintai dan menjaga kebudayaan daerah. Oke anak-anak? Bisa paham ya? Nanti bisa latihan bersama orang tua di rumah. Oke, untuk hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk senantiasa mengakhiri pembelajaran dengan doa. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.